Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kisti Korea dari jurusan Teknik Informatika. Selama 5 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang pencarian heuristik atau dalam bahasa Inggris heuristic search. Nah, fungsi dari heuristik ini adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau completeness. Fungsi heuristik ini digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Ini hanya menjelaskan 3 metode saja, yaitu yang pertama ada generate and test, yang kedua ada best first search, yang ketiga ada greedy search. Nah, langsung saja ya masuk ke yang pertama, yaitu generate and test, di mana metode ini adalah metode yang paling sederhana dalam pencarian heuristik atau heuristic search. Nah, jika pembangkitan possible solution dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya jika ada. Tetapi jika ruang masalahnya sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, algoritma dari generate and test ini adalah prosedur DFS karena solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan tes. Algoritma ini berbentuk sistematis, pencarian sederhana yang mendalami dari ruang permasalahan. Generate and test ini juga dapat dilakukan dengan pembangkitan solusi secara acak, tetapi tidak ada jaminan solusinya akan ditemukan. Nah, algoritma dari generate and test ini, kalau di dalam bahasa Indonesia kan ya, yang pertama, menghasilkan solusi yang mungkin untuk beberapa masalah. Ini berarti menghasilkan titik tertentu dalam ruang masalah. Bagi yang lain itu berarti menghasilkan jalur dari keadaan awal. Nah, yang kedua yaitu uji untuk melihat apakah ini benar-benar sudah benar-benar sebuah solusi yang dengan membandingkan titik yang dipilih atau titik akhir dari jalur yang dipilih dengan kumpulan status tujuan yang akan diterima. Nah, yang ketiga yaitu solusi. Jika solusi telah ditemukan atau telah keluar, jika tidak, kembali ke step pertama. Nah, untuk permasalahan sederhana, maka teknik generate and test ini adalah teknik yang layak. Sebagai contoh, pada teka-teki yang terdiri dari 4 kubus segi 6 dengan masing-masing sisinya itu terdiri dari setiap kubus yang dicat dengan 4 warna. Nah, solusi dari teka-teki terdiri dari susunan kubus dan beberapa baris yang semuanya 4 sisi dari satu balok baris yang menunjukkan masing-masing warna. Masalah ini dapat diselesaikan dengan manusia dalam beberapa menit dan secara sistematis dan lengkap dengan mencoba semua kemungkinan. Ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat menggunakan prosedur generate and test. Pandangan sekilas pada 4 balok yang tampak bahwa masih ada lagi, katakanlah bagian merah dari warna-warna yang masih ada, sehingga kita menempatkan blok dengan beberapa bagian merah. Ini akan menjadikan ide yang baik untuk digunakan jika sebagian darinya sebisa mungkin di bagian luar. Nah, sebagian yang lainnya sebisa mungkin harus ditempatkan pada blok berikutnya. Menggunakan aturan ini hanya konfigurasi yang diperlukan tanpa diekspor dan sebuah solusi dapat ditemukan lebih cepat. Nah, masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu metode best first search. Metode ini merupakan metode yang membangkitkan suksesor dengan mempertimbangkan harga didapat dari fungsi heuristik tertentu dari setiap node. Nah, bukan dari aturan baku seperti DFS maupun BVS. Nah, gambar di bawah ini akan mengilustrasikan langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma best first search. Pertama kali dibangkitkan node A. Nah, kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari lagi harga paling minimal. Pada langkah kedua, node D terpilih karena harganya paling rendah, yakni 1. Nah, langkah ketiga, semua suksesor D dibangkitkan, kemudian harganya akan dibandingkan dengan harga node B dan C. Ternyata, pada harga node B paling kecil dibandingkan harga dengan node C dan F, sehingga terpilihlah dan selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor B
kemudian seterusnya sampai ditemukan node yang dituju. Untuk mengimplementasikan algoritma pencarian ini, dilakukan dua buah seranai, yaitu open untuk mengelola node-node yang pernah dibangkitkan tetapi belum dievaluasi, dan close untuk mengelola node-node yang pernah dibangkitkan dan sudah dievaluasi. Kemudian kita masuk ke dalam algoritma based first search, karena di sini bahasa Inggris ya, jadi ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, mulailah dengan buka yang hanya berisi dengan keadaan awal. Yang kedua, sampai tujuan ditemukan atau tidak ada node yang tersisa di oven, maka dapat dilakukan: A. Pilihlah node terbaik di oven. B. Menghasilkan penerusnya. C. Untuk setiap penerus harus dilakukan: yang pertama, jika belum dibuat, evaluasi, tambahkan ke oven dan rekam induknya. Yang kedua, jika sudah dibuat, ubah induknya jika jalur baru ini lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, dalam hal ini pembaruan biaya untuk mencapai node ini dan penerus yang mungkin sudah dimiliki node-nya. Nah, yang ketiga adalah metode greedy search, di mana metode ini merupakan best first search dengan hanya mempertimbangkan harga perkiraan, sedangkan harga sesungguhnya tidak digunakan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak optimal. Nah, ini merupakan contoh kasusnya ya. Pada gambar ini, ya, pencarian jalur dalam suatu daerah yang direpresentasikan dalam suatu graf. Node menyatakan kota dan busur menyatakan jarak antar kota atau harga sesungguhnya. Dan H aksen atau N, kurung buka kurung tutup N, adalah harga perkiraan dari node N menuju node G. Nah, dengan H aksen N ini, fungsi heuristik sama dengan fungsi heuristik dalam kurung jarak garis lurus dari node N menuju G. Nah, ini ya tabel yang telah dihitung. Kemudian pada kasus di atas, jalur yang terpilih adalah kasus yang ini ya, adalah A, C, D, G. Maka kalau ditambahkan, yaitu 140 ditambah 160 ditambah 200, hasilnya 500. Padahal jalur terbaik adalah E, I, B, Z, yaitu 75 ditambah 85 ditambah 300, yang hasilnya 460. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, terutama dalam pengucapan bahasa Inggris. Bye-bye. Sampai ketemu nanti.